Salam jumpa pemirsa dari bumi Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini Negeri Indonesia akan mengajak Anda berjalan-jalan di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya Kabupaten Ogan Ilir. Hari ini Negeri Indonesia akan mengajak Anda ke Desa Pengrajin yang ada di Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Ikuti saya. Seni membuat kerajinan perak dan tembaga sudah menjadi nafas bagi kehidupan masyarakat di Desa Ras Penesak, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Ibu rodanya ada? Ada. Mas, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimas. Ibu Roda lagi sibuk ya? Iya. Emang lagi ada pesanan ya? Ada pesanan, cuma sedikit. Oh, ini salah satu proses pembuatan apa nih, Bu? Ayunan. Namanya ayunan ya? Namanya ayunan. Yang dibuat seperti ini berarti yang kecil, dibuat yang kecil-kecil ini memang sudah ada platnya ya? Memang ada platnya yang begitu. Kalau untuk pembuatan pencetakan plat dengan hingga jadi seperti ini makan waktu berapa lama, Bu? Ya. Satu hari? Kali setengah hari. Setengah hari ya? Bu, kalau untuk platnya sendiri itu memang sudah ada, kita cetak atau seperti apa? Ya, ini. Memang sudah ada ya? Atau itu kan ada motif-motifnya? Motifnya memang selalu sama atau kita pesan sesuai selera? Kita pesan sesuai selera. Sesuai selera ya? Kalau untuk bahannya sendiri itu ada apa aja? Tembaga sama kuningan. Tembaga sama kuningan, itu yang sedang dikerjakan? Kuningan. Dari kuningan. Kalau untuk yang tembaga seperti apa, Bu? Contohnya? Ini. Oh, ini. Cuma kalau ketebalan, dia kurang tajam ininya. Oh, itu lebih baik berarti ya, lebih bagus ya. Kalau untuk plat seperti ini, Bu, berarti dapatnya juga nggak susah, Bu, ya berarti. Kerajinan yang dibuat dari perak dan tembaga ini dapat dibuat sesuai peruntukannya atau sesuai keinginan pemakai. Lebih ke aksesoris pernikahan kan? Proses pembuatan ayunan misalnya, yang biasanya digunakan sebagai pelengkap hiasan pengantin ini, dikerjakan murni dengan tangan atau handmade yang bahan bakunya bisa berupa lempengan perak atau tembaga. Aksesoris itu seneng. Nah, jadi bagaimana caranya kita harus bisa. Dan ini juga mengangkat daerah ya sebenarnya. Kalau ini daerah Ogan Ilir juga seperti itu ya, Bu, ya. Adat Palembang nih. Biar mantap. Setelah proses awal mulai dari memukul atau menutus dengan palu di atas cetakan dari kayu, hingga dipastikan sudah berbentuk hiasan yang diinginkan, kemudian digunting sesuai dengan bentuknya, maka lempengan tersebut siap untuk dirangkai. Kerajinan perak buatan tangan atau handmade berdasarkan materialnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu filigree dan solid silver. Setelah dilakukan proses pencetakan dengan plat, ada proses apa lagi? Ada itu untuk bikin kolong-kolong ini, nah dipatri namanya kalau kami itu ngelas.
Oh, dilas ya? Boleh dilas. kita lihat Bu prosesnya seperti apa? Boleh itu. Oke. Bu Roda, Ya. sekarang kita beralih ke proses selanjutnya. Lalu proses selanjutnya adalah mempatri bahan yang sudah dibentuk dengan menggunakan bahan butiran perak yang telah diencerkan ke dalam muso atau wadah khusus. Lalu disemprotkan dengan api. Api akan menyala apabila dipompa dengan cara manual, layaknya meniup balon. Tahapan selanjutnya adalah menjadikan perhiasan ayunan ini terlihat berkilau.